Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Sayyatul Mahbubah. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai kebijakan-kebijakan yang ada pada masa penjajahan. Yakni yang pertama ada kerja paksa. Pengaruh kebijakan kerja paksa ini terjadi pada tahun 1808 yang mana pada masa itu dipelopori oleh Gubernur Jenderal Dendles. Beliau melakukan berbagai kebijakan seperti pembangunan militer, jalan raya, perbaikan pemerintahan, dan perbaikan ekonomi. Salah satu kebijakan yang terkenal dan buktinya dapat disaksikan hingga masa sekarang adalah pembangunan Jalan Anyer sampai Panarukan atau Jalan Raya Pos, seperti yang ada pada gambar tersebut. Jalan Raya Pos atau Jalan Raya Anyer sampai Panarukan sangat penting bagi pemerintah kolonial. Jalan tersebut dibangun dengan tujuan utama untuk kepentingan militer pemerintah kolonial. Dalam perkembangannya, jalan tersebut menjadi sarana transportasi pemerintahan dan mengangkut berbagai hasil bumi. Hingga sekarang, manfaat jalan tersebut masih dapat dirasakan. Di balik besarnya proyek tersebut perlu dipertanyakan bagaimana proses pembangunan jalan yang melewati gunung yang terjal dan medan yang sulit pada masa lalu. Pembangunan jalan tersebut merupakan kebijakan pemerintah Republik Batak di bawah Gubernur Jenderal Herman Willem Dendels. Mereka memandang penting pembangunan Jalan Anyer sampai Panarukan. Selain untuk kepentingan pertahanan dan militer, jalur tersebut merupakan penghubung kota-kota penting di Pulau Jawa yang merupakan penghasil berbagai tanaman ekspor. Dengan dibangunnya jalan tersebut, proses distribusi barang dan jasa untuk kepentingan kolonial semakin cepat dan efisien. Pembangunan Jalan Anyer sampai Panarukan sebagian besar dilakukan oleh tenaga manusia. Puluhan ribu penduduk dikerahkan untuk membangun jalan tersebut. Rakyat Indonesia dipaksa Belanda untuk membangun jalan. Mereka tidak digaji dan tidak menerima makanan yang layak. Akibatnya, ribuan penduduk meninggal baik karena kelaparan maupun penyakit yang diderita. Pengerahan penduduk untuk mengerjakan berbagai proyek Belanda inilah yang disebut kerja rodi atau dengan istilah lain kerja paksa. Kerja paksa pada masa pemerintahan Belanda banyak ditemukan di berbagai tempat. Banyak penduduk yang dipaksa menjadi budak dan dipekerjakan di berbagai perusahaan tambang ataupun perkebunan. Kekejaman Belanda ini masih dapat kalian buktikan dalam berbagai kisah yang ditulis dalam buku-buku sejarah dan novel. Kemudian kebijakan yang selanjutnya yakni pengaruh kebijakan sistem sewa tanah. Coba kalian perhatikan dulu gambar di atas itu adalah gambar Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor ini merupakan salah satu pusat pengetahuan yang menyimpan berbagai jenis tanaman. Pada masa tersebut, meletus perang di Eropa antara Prancis dan Belanda. Willem V dari negara Belanda berhasil lolos dari serangan Prancis dan melarikan diri ke Inggris. Willem V kemudian mengeluarkan maklumat yang memerintahkan para penjabat jajahan Belanda menyerahkan wilayahnya kepada Inggris. Maklumat ini dimaksudkan agar jajahan Belanda tidak jatuh ke tangan Prancis. Saat Inggris menguasai Indonesia, Gubernur Jenderal Lord Minto membagi daerah jajahan Hindia Belanda menjadi 4 gubernurmen, yakni Malaka, Sumatera, Jawa, dan Maluku. Lord Minto selanjutnya menyerahkan tanggung jawab kekuasaan atas seluruh wilayah itu kepada Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles. Salah satu kebijakan
terkenal pada masa Raffles adalah sistem sewa tanah atau land rent system. Sistem tersebut memiliki ketentuan antara lain, yang pertama, petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut. Kedua, harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah. Tiga, pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. Dan yang terakhir, bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala. Menurut kalian, bagaimana pendapat kalian tentang kebijakan sistem sewa tanah? Walaupun lebih ringan dari sistem tanam paksa, sewa tanah tetap memberatkan rakyat. Sistem sewa tanah menggambarkan seakan-akan rakyat tidak memiliki tanah, padahal tanah tersebut adalah milik rakyat. Hasil sewa tanah juga tidak seluruhnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Hasil sewa tanah tersebut sebagian besar digunakan untuk kepentingan penjajahan. Kemudian pengaruh kebijakan yang selanjutnya yakni ada sistem tanam paksa. Oke, pada tahun 1830, Johannes van den Bos menerapkan sistem tanam paksa atau dengan istilah lain kulturstelsel. Kebijakan ini diberlakukan karena Belanda menghadapi kesulitan keuangan akibat Perang Jawa atau Perang Diponegoro dan Perang Belgia. Ketentuan kebijakan tanam paksa yang diberlakukan pemerintahan Hindia Belanda sangat memberatkan masyarakat Indonesia, apalagi pelaksanaannya penuh dengan penyelewengan sehingga semakin menambah penderitaan rakyat Indonesia. Banyak ketentuan yang dilanggar atau diselewengkan baik oleh pegawai Belanda maupun pribumi. Praktek-praktek penekanan dan pemaksaan terhadap rakyat tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menurut ketentuan, tanah yang digunakan untuk tanaman wajib hanya 1/5 dari tanah yang dimiliki rakyat. Namun kenyataannya selalu lebih, bahkan sampai setengah bagian dari tanah yang dimiliki oleh rakyat. Kedua, kelebihan hasil panen tanaman wajib tidak pernah dibayarkan. Ketiga, waktu untuk kerja wajib melebihi dari 66 hari dan tanpa imbalan yang memadai. Yang keempat, tanah yang digunakan untuk tanaman wajib tetap dikenakan pajak. Penderitaan rakyat Indonesia akibat kebijakan tanam paksa ini dapat dilihat dari jumlah angka kematian rakyat Indonesia yang tinggi akibat kelaparan dan penyakit kekurangan gizi. Dan sistem tanam paksa ini membuat banyak pihak bersimpati dan mengecam praktek tanam paksa. Kecaman tidak hanya datang dari bangsa Indonesia, tetapi juga orang-orang Belanda. Mereka menuntut agar tanam paksa dihapuskan. Kecaman dari berbagai pihak tersebut membuahkan hasil dengan dihapusnya sistem tanam paksa pada tahun 1870. Orang-orang Belanda menentang adanya tanam paksa tersebut, di antaranya Baron van Hevel, Douwe Dekker, dan El Vitalis. Pada tahun 1870 itu juga keluar Undang-Undang Agraria yang mengatur tentang prinsip-prinsip politik tanah di negeri jajahan yang menegaskan bahwa pihak swasta dapat menyewa tanah, baik tanah pemerintah maupun tanah penduduk. Tanah-tanah pemerintah dapat disewa pengusaha swasta sampai 75 tahun. Tanah penduduk dapat disewa selama 5 tahun dan ada juga yang disewa sampai 30 tahun. Dan pada tahun yang sama juga dikeluarkan Undang-Undang Gula atau Sweet yang berisi larangan mengangkut tebu keluar dari Indonesia. Tebu harus diproses di Indonesia. Pabrik gula milik pemerintah akan dihapus secara bertahap dan diambil alih oleh pihak swasta. Pihak swasta diberi kesempatan yang luas untuk mendirikan pabrik gula. Melalui Undang-Undang Gula, perusahaan-perusahaan swasta Eropa mulai berinvestasi di Hindia Belanda di bidang perkebunan. Sejak Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula dikeluarkan, pihak swasta semakin banyak memasuki tanah jajahan di Indonesia. Mereka memainkan peranan penting dalam mengeksploitasi tanah jajahan. Tanah jajahan di Indonesia berfungsi sebagai tempat untuk mendapatkan bahan mentah untuk kepentingan industri di Eropa dan tempat penanaman modal asing, tempat pemasaran barang-barang hasil industri dari Eropa, serta penyedia tenaga kerja yang murah. Berikut adalah gambar-gambar pelopor dari berbagai kebijakan yang ada pada masa penjajahan. Yang pertama ada
Herman Willem Daendels, beliau adalah pelopor kerja paksa. Kemudian Thomas Stamford Raffles, beliau adalah pelopor kebijakan sewa tanah. Kemudian yang terakhir ada Johannes van den Bos, beliau adalah pelopor tanam paksa. Baik anak-anak sekalian, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.